SpongeBob SquarePants yang lo tonton sekarang, itu bukan SpongeBob yang sama dengan yang lo tonton waktu kecil. Sadar nggak lo? Makin kesini karakternya makin berisik, animasinya makin lebay, dan ceritanya makin gak masuk akal. Ini bukan kebetulan. Ada titik balik kelam di tahun 2018, saat penciptanya, Steven Hillenburg, meninggal dunia. Sejak saat itu, Nickelodeon seolah mengencingi surat wasiat Steven demi dapat cuan tambahan. Steven Hillenburg bukan cuma animator, dia adalah ahli biologi laut. Dia bikin SpongeBob dengan aturan yang sangat ketat karena dia punya integritas sebagai seniman. Tapi begitu dia pergi, korporasi yang selama ini dia besarkan justru jadi orang pertama yang ngebongkar paksa visi-visinya. Ini bukan sekedar perubahan gaya, ini adalah pembunuhan karakter demi profit yang gak masuk akal. Banyak yang gak tahu kalau Steven itu sebenarnya anti banget sama yang namanya spin-off. Dia berkali-kali bilang dalam wawancara kalau dia gak mau ada SpongeBob waktu kecil atau acara sampingan lainnya. Dia pengen universe Bikini Bottom tetap solid di satu seri utama, biar kualitasnya terjaga. Dia tahu, begitu sebuah karya dipecah-pecah demi duit, jiwanya bakal hilang. Tapi lihat apa yang terjadi. Belum genap setahun Steven dimakamkan, Nickelodeon langsung ngumumin Camp Coral dan The Patrick Star Show. Ini adalah pengkhianatan paling terang-terangan di industri animasi. Mereka sengaja nunggu orang yang paling vokal ngelarang mereka mati, baru mereka gerak. Mereka nggak cuma kehilangan arah, mereka sengaja nginjek-nginjek warisan Steven. Penonton lama ngerasa ada yang off. Ya, karena insting lo bener. Lo lagi nonton produk yang dibuat atas dasar keserakahan, bukan kreativitas. Ayo kita bahas kenapa dua spin-off ini adalah bencana besar. Pertama, Camp Coral. Selain pakai animasi CGI yang kerasa plastik dan jauh dari estetika asli Bikini Bottom, seri ini ngerusak seluruh timeline yang udah dibangun puluhan tahun. Di seri asli, SpongeBob ketemu Sandy pertama kali di daratan pas mereka udah dewasa. Di Camp Coral, mereka dibikin ketemu pas masih kecil. Ini bukti kalau penulisnya nggak peduli sama lore. Mereka cuma butuh karakter populer buat dijual ke anak-anak. Terus ada The Patrick Star Show. Ini lebih parah lagi. Karakter Patrick yang dulu adalah sosok bodoh yang bijak, diubah jadi mesin teriakan yang gak punya struktur cerita jelas. Mereka ngilangin logika dunia SpongeBob demi komedi absurd yang gak lucu sama sekali. Mereka maksa Patrick punya keluarga baru yang karakternya cuma tempelan. Kejelekan spin-off ini bukan cuma soal selera, tapi soal bagaimana mereka memperkosa logika dunia yang udah diciptain Steven. Lo gak bakal nemuin momen emosional kayak Ben Geeks atau Pizza Delivery di spin-off sampah ini. Iya. Apa itu? Apakah itu keju? Iya. Yang lo dapet cuma kebisingan tanpa arti. Eits, mau cari yang jujur buat kebutuhan gaming? Langsung ke Sandrobox. Top up Robux murah, aman, dan kilat cuma di Sandrobox. Mari kita bedah secara teknis kenapa SpongeBob era baru kerasa enek ditonton. Pertama, animation over exaggeration. Di era awal, ekspresi SpongeBob itu ikonik karena jarang keluar. Sekarang, tiap detik muka karakternya ditarik-tarik sampai aneh. Ini taktik murah buat narik perhatian anak kecil yang rentang perhatiannya udah pendek banget gara-gara brain rot. Kedua, Flanderization. Patrick bukan lagi bodoh yang filosofis, tapi cuma bodoh yang nyebelin. Squidward bukan lagi orang dewasa yang depresi, tapi cuma jadi sasaran siksaan tanpa alasan atau Squidward torture porn. Humor cerdas yang dulu disisipkan buat orang dewasa hilang total, diganti sama teriakan, jatuh, atau bunyi kentut. Nickelodeon nganggep penonton mereka bego, makanya mereka kasih konten yang bego juga. Kenapa Nickelodeon senekat ini? Karena mereka nggak punya IP lain yang sekuat SpongeBob. Mereka ketakutan kalau SpongeBob berhenti, perusahaan mereka bakal goyang. Jadi solusinya, peras sampai kering. Mereka nggak peduli sama kualitas cerita lagi.
Mereka cuma peduli sama berapa banyak jam tayang yang bisa mereka penuhi dan berapa banyak merchandise plastik yang bisa mereka jual. Stephen Hillenburg bikin SpongeBob sebagai surat cinta buat laut. Nickelodeon mubah itu jadi brosur jualan mainan. Inilah alasan kenapa video-video analisis SpongeBob sekarang meledak. Karena orang mulai sadar kalau mereka lagi dikasih makan sampah yang dibungkus kenangan masa kecil. Banyak fans fanatik yang beranggapan kalau SpongeBob sebenarnya udah tamat di film tahun 2004. Itu adalah ending yang sempurna. Sisanya, itu cuma simulasi. Kita sebagai penonton punya kekuatan buat milih. Mau terus ngedukung produk spin-off yang jelas-jelas ngelanggar wasiat penciptanya, atau balik nonton season 1-3, menurut lo, apakah adil buat sebuah korporasi ngelanggar wasiat penciptanya demi uang? Atau lo ngerasa SpongeBob emang harus berubah biar tetap relevan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe kalau lo kangen SpongeBob yang punya jiwa. Gue Fadila Ilyas,